Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khususnya para sahabat-sahabat, ya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari timur, ya, selatan, barat, daya, ya pokoknya dimanapun kalian berada, baik yang nyata maupun yang gaib, semuanya itu Cik Blange mendoakan dengan karomah, barokah, syafaat dan rahmat. Semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini di mana Cik Blange tidak ada lain hanya sebatas lab dengan waktu yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada suatu keberkahan, ada suatu keriduan. Karena dengan waktu itulah kita memanfaatkan yang sebaik-baik mungkin. Dengan waktu itulah kita gunakan semaksimal mungkin, karena waktu itulah yang akan menjawab. Untuk itu sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari luar negeri maupun dalam negeri, Cik Blange artinya mendoakan kalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ya, milik dan rezekinya yang melimpah ruah, ya, yang penuh segala-galanya. Dengan ini Cik Blange tidak lain pada malam kesempatan ini hanya waktu yang sedikit, artinya Cik Blange akan memberikan suatu pandangan, artinya amanat yang telah selama ini dititipkan, ya di situ Cik Blange artinya sangat benar-benar menjaga. Semoga itu tidak ada suatu yang namanya halangan, ya? Tidak ada suatu hambatan, tidak ada suatu alasan. Sebelum Cik Blange mengupas, kita coba tes suara, ya. Tasik Malaya hadir, terima kasih. Muhun samuhunanya atos ningali di channel Cik Blange abdi teh aslina jalmi Tasik ngan di pamijahannya. Matur nuhun dulur. Di mana Cik Blange sebelum melanjutkan daripada cerita tentang perjalanan selama ini, alangkah baiknya kita sama-sama memanjatkan dan memuji rasa syukur, kenikmatan yang tiada henti-hentinya, bahkan tanpa dirasa maupun setelah kita rasakan, mungkin banyak ingat, banyak lupanya, itulah manusia. Karena manusia itu diciptakan paling sempurna daripada pada makhluk-makhluk yang biasa. Mungkin sahabat-sahabat mungkin baru malam ini mungkin bisa melihat, kenal lebih jelas, boleh kita komunikasi langsung, berinteraksi langsung, komentar boleh, nggak masalah. Cik Blange terbuka, ada waktu yang sedikit. Moga-moga dengan waktu ini ada suatu yang namanya keberkahan, ada yang namanya suatu kenikmatan, terutama yang sudah hadir, ya, yang setia selalu. Cik Blange banyak mengucapkan terima kasih. Sekali lagi Cik Blange banyak mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku
ya, dimanapun kalian berada, dari Arab Saudi, Malaysia, ya, Timur Leste, segala, pokoknya penjuru berbagai macam negara. Cik Belange sebatas manusia biasa, ya. Arti daripada manusia biasa, tanpa ada dukungan kalian di channel ini, Cik Belange bukan siapa-siapa. Cik Belange hanya sebatas memberikan suatu tontonan dan edukasi. Moga-moga itu menjadikan suatu tontonan-tontonan, ya, mungkin bisa disimak. Yang selama ini Cik Belange selalu bersama Bang Re, ya. Yang namanya Bang Re ini memang boleh dikatakan orang-orang yang benar-benar sangat bijak, di mana beliau itu, ya, di mana amanat itu artinya suatu pesan, di mana yang namanya kejahatan itu harus diberantas, ya, diberantas dalam arti kata mereka yang selalu menindas, memeras, itu tadi kita lawan, karena mereka sangat meresahkan, merusak daripada yang selama ini boleh dikatakan benar-benar tidak bagus dipandang oleh manusia banyak, begitu boleh dikatakan merajalela, ya, merajalela dalam arti kata tidak ada, mereka itu sifatnya pandang bulu, apalagi menanamkan sifat kasih, apalagi welas, apalagi menghargai, apalagi yang namanya menghormati. Mereka itu sangat-sangat jahat, sangat buta. Arti kata buta bukan matanya tidak melihat, tapi secara hati kolbunya ketutup. Jadi kalau orang sudah ketutup kolbunya, itu boleh dikatakan sangat sulit yang ada pemikiran, yang ada di benak dia menanamkan sifat-sifat kekhawatiran, sifat-sifat cemas, sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa? Dia menanamkan sifat seperti itu karena tidak hidup. Boleh dikatakan tidak hidup bukan berarti dia tidak bisa hidup secara dalam arti kata hidup normal. Dia hidup normal, tapi kehidupan yang dia miliki yang selama dia emban bukan hidup yang sebenarnya hidup. Di mana dia katakan hidup yang sebenarnya hidup? Itu tadi. Sudah dikatakan seringkali, mungkin sahabat-sahabat, saudara-saudara sering kali mendengar, ya, di mana kolbu kita, denyut jantung setiap detik, setiap saat, siang dan malam, baik kita rasa maupun kita tidak rasakan, itu sangat luar biasa, ya. Sahabat-sahabat, kita ini sebagai manusia itu aslinya ketitipan. Ketitipan dalam arti kata hanya menumpang, hanya singgah, ya. Dengan arti kata singgah bukan berarti kita itu sebatas mampir, bukan kita sebatas ibaratnya sebatas berdiam, tapi bagaimana kita diam itu dapat manfaat untuk semua orang. Oke, sahabat-sahabat, karena Cik Belange boleh dikatakan di sini mandat daripada Bali, kami selalu hadir, artinya di mana kami mau tak mau mandat ini kami pegang, karena gimana untuk bersatunya kami menyatukan daripada suatu
emban yang aman yang diberikan kepada kami dari Bang Denny untuk menciptakan suatu kesatuan, ya, yang namanya kita bersatu apapun bentuknya, baik dari sejarah, dari perjuangan, ya, di mana nenek moyang kita dulu, sekarang kita bisa rasakan, dikata maaf yang ngomong, dunia sudah modern, dunia sekarang sudah enak, dunia sekarang sudah lah serba canggih. Tapi dengan kecanggihan kemodernan sekarang bukan berarti kita meninggalkan daripada norma-norma, ya, suatu amanat-amanat yang telah dari leluhur kita berikan. Untuk itu sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut, Cik Blange akan sapa dulu yang telah hadir, ya. Walaupun sinyalnya kurang bagus, moga-moga pada malam ini kita bisa ngobrol langsung, bisa berinteraksi langsung, bisa memberikan suatu wejangan, ya, suatu suatu komentar, ya, boleh. Ini Cik Blange bacakan dulu, ya. Cik, padahal Pak Citan. Oh, terima kasih saudaraku dari Pacitan, ini puji. Ya, puji, ya. Puji ini alangkah mulianya puji. Kalau puji segala yang ditanamkan dalam jiwanya, jangan lupa yang namanya selalu memuji dengan kebesaran Allah. Di mana kita selalu memuji kebesaran Allah itu adanya di dalam kolbu. Apa arti kolbu itu? Ya, batin. Batin itu hati, ya. Makanya disebut kolbu, hati, batin. Nah, moga-moga saudaraku yang dari Pacitan, ya, selalu diberikan sesuatu kekuatan, yaitu kekuatan yang benar-benar jelas, ya, benar-benar bisa kesimpulkan untuk selagi napas kita tertitipkan, jangan lupa, jangan sampai lalai, dilatih, latih terus sampai akhir hayat kita. Kalau bisa diusahakan. Karena kenapa? Dengan masuknya hendusan napas kita dari hidung ke mulut, moga-moga sahabat-sahabat, saudara-saudara, selalu kita kuatkan puji dan puji itu. Kenapa? Setiap kita banyak memuji dengan kebesaran-kebesaran Allah, bukan berarti hanya ucap di mulut, tapi di batin kita teriringi, insya Allah, yang namanya sifat-sifat tidak bagus dari dengki, syirik, bidik, takab, ujub, semua itu akan hilang. Bahkan yang namanya sifat daripada was-was akan pun hilang. Yang ada hanya kebesaran Allah yang kita tanamkan. Disitulah kita diberikan suatu indera yang jelas nyata, mata, ya, pendengaran, semuanya itu kelebihan-kelebihan akan sedikit-sedikit akan menaut, akan menyatu kepada dari badan kita sendiri. Oke sahabat, kita lanjut dulu, ya. Dari mana ini? Cik Blange ini boleh dikatakan rada-rada matanya agak ini. Tasik, waalaikumsalam, waalaikumsalam, ya. Tasik, semangat, sabar, istiqomah. Amin, Riyadi, ya. Terima kasih. Dirga Wiratama, oke. Semoga sehat selalu, dikasih selamat panjang umur. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga kalian juga Cik Blange doakan, ya. Dari Henry. Mana ini? Jomblang. Ya. Waalaikumsalam. JM Biah. JM Biah. Gimana ini JM Biah? Oke lah sahabat, ya. Walaupun tidak semua komentar-komentar kalian Cik Blange
sampaikan atau dibacakan, harap maklum, bukan berarti Cik Belanga melupakan atau tidak memberikan suatu sapaan, tapi yang jelas ikatan batin itu selalu akan menaut dan tertaut apabila kita saling satu ucapan, satu hati, antara ilat sama hati, ngawiji jadi siji, insya Allah. Jati diri, diri yang terperi, siapa diri, asal muasal, cikal bakal, insya Allah akan bernaut kepada diri kita sendiri. Karena segala sesuatu itu tidak ada perbedaan. Yang namanya perbedaan itu, itulah suatu pembelajaran kita yang paling berharga di alam semesta ini. Ya, karena alam semesta ini Allah ciptakan, itulah tamannya, surganya para rasul. Di mana para rasul itu adalah utusan. Jadi utusan itu banyak. Enggak, maafnya ngomong sebatas seperti sebutan kiai, ya. Enggak seperti ya para ulama, yaitu suatu utusan. Tapi yang utusan itu adalah mereka yang bisa benar-benar menjadi suatu panutan bagi kita untuk belajar lebih dalam, lebih ngerti. Kita santai saja ya, sambil ngopi, sambil rokok nggak apa-apa. Relax. Kalau ada mau ditanya boleh. Nah, sebelum kita pembedahan daripada cerita masalah dunia preman, perdukunan yang selalu dihantam badai, apapun bentuknya, tetap kami harus lawan dengan kesabaran. Karena ilmu yang paling tinggi, ilmu yang tidak bisa ada tandingnya, hanya sabar. Kalau kita sabar, insya Allah akan dibalas dengan subur. Kalau sudah subur, ya makmur. Nah itu tadi. Dengan adanya kami bergabung bersatu ini untuk menyatukan daripada satu tujuan yang namanya kezoliman, kejahatan itu tetap kami basmi, ya, kami tumpas, ya. Kenapa? Semoga mereka bisa sadar. Arti kata sadar bisa tertanamkan di benak dia itu untuk menjalankan suatu perbuatan yang benar-benar diharapkan, yang diinginkan seluruh umat manusia banyak ini, ya artinya tidak saling merugikan, ya. Jadi kalau tidak saling merugikan, tidak saling menipu, tidak saling membohongi, insya Allah, apalagi saling menjahati, insya Allah semua akan tertaut, akan bersentuhan, akan bertemu yang namanya kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu sudah pasti tidak mungkin akan dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Sesuai dengan kita tanam. Nah itu sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, di sini Cik Belange akan mengupas sedikit permasalahan masalah hidup ya. Jadi hidup kita ini jangan sampai sia-sia. Kenapa? Adanya kita hidup berarti adanya napas. Jangan bangga orang itu pintar otaknya, ya. Jangan bangga orang itu pintar ngomongnya. Jangan bangga dia punya ilmu tinggi kalau napasnya kosong, ya. Itu tadi. Kenapa saya sebut kosong? Kalau orang manusia yang ngerti, yang paham, yang tahu, itulah jati diri. Cari itu sampai ketemu. Dia ada tapi tidak kelihatan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, tapi bisa dirasakan. Nah itu tadi. Kalau sahabat-sahabat bisa gali itu, insya Allah nanti akan dengan sendirinya namanya interaksi secara tautan akan terhubungkan. Rasa di balik rasa, rahasia di balik rahasia tadi. Udah sinyalnya ya sahabat ya. Moga-moga dengan ada sinyal seperti ini bisa terdengar ya, jelas.
bisa sedikit banyaknya bisa dipahami. Nah, di sini Cik Blange, di situ banyak tim ya, tim Cik Blange, artinya sahabat Cik Blange menyatu, bersatu. Untuk bersatu itulah kami bisa yang namanya atas perintah mandat amanat daripada Bang Rey ini kami jalankan. Walaupun proses dalam artinya di dalam suasana di lapangan yang begitu banyak gangguan, halangan, mau tak mau kami hadapi karena itu adalah suatu kerjaan tugas kami. Nah, justru itulah sahabat-sahabat, moga-moga dengan adanya perjuangan kami, doa kalian, support kalian yang selalu setia. Sekali lagi Cik Blange banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, tanpa ada dukungan kalian, support kalian, kami pun, saya pribadi tak mungkin seperti ini. Ya, karena Cik Blange bukan berarti di sini memberikan suatu siaran langsung, ada suatu adegan, ada suatu gimana tidak. Ya siapa tahu nanti kalau sudah kenal ya kita lebih enak. Kalau sudah tahu berbicara seperti ini sudah jelas, lebih leluasa, baik untuk disampaikan apa gimana ya. Karena semuanya itu tak mungkin kita bisa tahu kalau nggak kenal dulu, yaitu tadi. Semangat, tetap istiqomah dalam beratas kebaikan. Riyadi Yusof. Oke, Kang Riyadi, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas paparan, penyampaian, atau komentarnya. Saya doakan kalian semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kekuatan, terutama kekuatan iman dan Islam, artinya rasa keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita harus tahu, harus kita kenal ya. Jangan sebutannya aja, tapi di mana letak yang sebenarnya. Karena segala sesuatu itu kalau kita sudah kenal enak dan benar-benar tenang dalam hidup ini. Nah, jadi kami ini ada suatu cerita di dalam cerita kami ini yang namanya saya sudah konsultasi dan konfirmasi, bahkan Bang Rey selalu merintahkan kami untuk memberantas daripada gerombolan-gerombolan Mat Kancil sama Mat Janggar ya. Jadi mereka ini termasuk gembong atau preman kelas kakap, itu tadi kami selalu ngiring ya, ngiring dalam arti kata mengikuti apa sesuai dengan perintah-perintah yang kami harus jalani. Nah, justru itu sahabat-sahabat, sekali lagi Cik Blange mengatakan kita hidup selalu menanamkan suatu kesabaran. Artinya tidak bisa kita lawan dengan hawa nafsu ya. Dengan segala sesuatu itu kalau kita lawan dengan hawa nafsu, hancurlah hidup kita. Harus kita imbangi ya. Artinya bisa kita selami. Bagaimana caranya supaya yang namanya keributan-keributan, permasalahan-permasalahan itu kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Artinya hati yang dingin. Jangan sampai permasalahan itu yang kecil jadi besar ya. Berhubung kami menghadapi ini orang-orang sangat luar biasa, mau tak mau ya, interaksi, bahkan selalu ada adegan-adegan, mau tak mau kami hadapi. Kalau kami tidak hadapi seperti itu, ya mereka malah merajalela ya. Makanya kami ini panjang ceritanya, panjang perjalanan ini untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Memang beban, tapi bukan beban, maaf yang ngomong, harus menjadi suatu penyesalan yang kami emban, tapi inilah suatu penyemangat bagi kami supaya perjalanan ini benar-benar bisa kami tuntaskan. Mereka bisa sadar satu-satu persatu dengan kesabaran itu, proses dan proses kami harus jalani. Itu sahabat-sahabat ya. Nah, di sini Cik Blange sedikit banyaknya sahabat-sahabat mungkin ada yang mau pesan madu,
monggo ya. Di situ ada madu dari Ibunda Ratu Nyiro Kidul ya. Di dalam goa itu adanya di Segara Kidul, di keraton. Di situ kami hanya waktu-waktu tertentu saja ngambilnya, karena itu pun tidak sembarangan ya, karena dijaga. Namanya dijaga itu para dayang-dayangnya banyak sekali, mau tak mau artinya di situ perlu waktu. Makanya kami dapat untuk bisa berbagi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Siapa tahu minat ya. Itu tadi madu, satu botolnya itu kami jual hanya Cik Blang ngejual 250.000. Itu pun ada serbuk sahabat. Bahkan selain itu banyak ya. Mau apa? Mau secara dalam pengobatan yang namanya santet segala itu ya insya Allah ya, dengan izin Allah. Tapi kalau segala sesuatu itu kalau sudah tahu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk memusnahkan seperti itu ya. Walaupun kami spiritual gabungan ini memang macam-macam, secara dalam kekuatan itu udah kami pegang, kami miliki. Tapi bukan berarti kami menyombongkan semua itu. Bagaimana kami mendapatkan suatu amanat, suatu ilmu yang dititipkan pada diri kami, itulah yang kami bisa berbagi, bisa saling tolong-menolong, yang kiranya membutuhkan pertolongan kami tolong. Nah, jadi itu. Nah, jadi sahabat, berhubung ini sinyalnya termasuk nggak bagus, suaranya nggak tahu juga nih bagus apa enggak ya. Belum begitu kita pastikan. Tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mendengar jelas dengan adanya suara-suara di kamera Cik Blang ini ya. Jadi Cik Blang akan mengupas tentang perjalanan hidup, supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Bagaimana supaya hidup kita ini, maaf ngomong, bisa dikatakan benar-benar berguna, bermanfaat. Karena segala sesuatu itu untuk menciptakan baik dan buruk itu bukan siapa-siapa sahabat. Ya, adanya diri kita. Kenapa adanya di diri kita? Makanya kalau yang tidak baik itu pun kita sudah tahu. Jawabannya pun sudah tahu. Akan fatal, tidak baik. Tapi kalau kita tanamkan suatu kebaikan, kita pun akan tahu, bukan berarti kita mengharapkan suatu itu. Dengan tujuan, dengan harapan, kalau orang benar-benar menanamkan sifat, menguasai daripada yang namanya tertanamkan dari kasih dan sayang tadi, ya insya Allah, apapun bentuknya, siapapun berhadapan, dimanapun, siang dan malam, insya Allah. Bahkan walaupun itu bahasanya kita pergi ke hutan yang sangat-sangat berbahaya, kalaupun kita tidak mengganggu, ya, kalaupun kita menghargai, kalaupun kita tahu dengan adab situasi keadaan, artinya tidak saling mengganggu, ya insya Allah, nggak ada yang namanya akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Pastinya kenapa? Sudah pasti berarti itu akan timbul dengan sendirinya yang namanya pertemuan yang digiring sama Allah, sehingga kita sudah dijaga. Arti kata dijaga, dilindungi, ya, dipelihara, karena segala sesuatu itu yang menjaga, yang melihara itu hanya Allah ya. Tapi kalau segala sesuatu itu kalau kita tidak menanamkan sifat kasih sayang tadi, apapun bentuknya, dimanapun orangnya, siapapun orangnya, ya itu tadi, gak bakal. Ya.
nggak bakal dia akan kebuka secara dalam kehidupan yang dia rasakan, terutama kenikmatan secara lahir maupun batin. Oke, kita bacakan komentar dulu sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat di sini baru ada yang datang. Dirga Wiranata, semoga kesehatan selalu dikasih keselamatan. Oke, amin, amin. Dirga, assalamualaikum. Tolong lepas kacamatanya biar jelas wajahnya. Oh, siap. Oke. Jadi kalau masalah umur Cik Blang ini masih umuran 17 tahun ya. Kalau umur masih muda. Tapi dengan kemudaan Cik Blang ini bukan berarti Cik Blang memanfaatkan. Tapi dengan adanya wajah Cik Blang yang muda ini, bagaimana caranya Cik Blang berupaya sebaik mungkin. Oke kawan, sudah, sahabat, silo ya. Kameranya kalau kena sinar lampu, makanya bukan kacamata, bukannya apa-apa ya. Nah, memang orangnya udah keren. Nah, kembali kita lanjut pengupasan di kala kemarin kita lab, sehubungan lab Cik Blang itu keganggu ya. Jadi Cik Blange lanjutkan daripada cerita permasalahan dari 4 perkara yang ada di batang tubuh kita. Dengan 4 perkara ini, 4 sifat ini, banyak orang lalai, banyak orang tidak mau tahu. Banyak orang tidak mengerti karena dia nggak mau belajar. Banyak saudara-saudaraku hanya belajar sebatas mendengarkan dan katanya. Nah, di sini Cik Blange akan berbagi ya. Akan berbagi bukan katanya, tapi Cik Blange sendiri mengalami, merasakan cerita Cik Blange akan Cik Blange sampaikan kepada sahabat-sahabat, di mana Cik Blange akan cerita masalah 4 yang tertanamkan rahasia di dalam batang tubuh kita. Oke sahabatku dari Aceh, terima kasih. Assalamualaikum sahabatku dari Aceh ya. Semoga dari Aceh sampai ke timur kalian selalu memantau, menonton ya. Setia selalu di channel Cik Blange. Wajibu ya. Wajibu itu katanya sudah makan apa belum kalau bahasa Aceh ya. Anna wajibu ya, wajibu. Nah, sudah kemarin Cik Blange sampai cikal bakal asal muasal kenapa kita bisa hidup seperti ini. Ya betul, karena Allah, benar nggak salah. Tapi kita harus ingat, adanya kita hidup bisa ke alam dunia ini tanpa ada orang tua kita, ya nggak mungkin bisa seperti ini, ya. Justru itu Cik Blange katakan lagi, selagi kalian masih punya orang tua, baik itu orang tua laki-laki maupun perempuan, banyak-banyaklah minta doa restu, banyak-banyaklah minta maaf, banyak-banyaklah mereka bahagiakan, ya. Jangan mereka dibuat sedih, apalagi sampai kalian melawan dengan kata-kata yang tidak pantas. Kenapa? Keberkahan kita hidup di alam dunia ini, adanya ridhonya Allah, itu adanya ridhonya orang tua kita. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan. Ya, jangan main-main, sahabat. Jangan sok-sok, jangan sok-sok hebat, sok-sok apa ya. Banyak orang tua sendiri dilalaikan, ya. Apalagi dirinya sendiri belum tahu bahwasanya dengan adanya dia bisa berwujud seperti besar seperti ini, dia tidak terima kasih. Tanpa ada cinta dan kasih sayang tadi, kita nggak mungkin adanya di alam dunia ini. Nah, itu Cik Blange pesankan kepada sahabat-sahabat, berbahagialah kalian yang masih punya orang tua. Semoga kalian bisa menunjukkan kebaktian kalian itu benar-benar
menyenangkan, membahagiakan. Karena nanti dulu orang lain, tapi orang tua itu lebih utama. Ya, doakan dulu orang tua, baru orang lain. Nah, kalau sudah orang tua, doakan kita dulu. Bagaimana doakan kita? Yaitu tadi, kalau bisa sahabat, entah itu sholat setelah 5 waktu, ya, entah itu lagi duduk, entah itu mau tidur, entah itu bangun tidur. Kalau bisa, ya, dipatehahin, maksudnya didoakan. Karena Fatihah itu itulah kunci, ya, kunci yang mana di dalam Al-Qur'an itu ayat pertama, ya. Jadi kalau orang sudah paham, sudah ngerti, pembuka segala-galanya, isi daripada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu ya dari kandungan dari Al-Fatihah itu. Nah, makanya dia dibuat awal. Sebelum dia Fatihah itu, itulah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya di situ juga kandungan kita, rasa kasih sayang kita yang selama dalam kandungan 9 bulan itu, akhirnya kita sampai berbentuk berwujud, sampai lahir, yang Cik Belange katakan kemarin-kemarin waktu itu, dari 4 unsur yang tertanamkan pada diri kita, ya. Karena sudah jelas di situ bukan main-main, sahabat, ya. Arti kata bukan main-main apa? Betul. Secara ajaran, secara pendapat, secara pemahaman, secara pemikiran itu memang banyak bedanya. Bukan berarti kita harus membeda-bedakan arti kata berselisih paham. Tapi perbedaan itu adalah suatu menambah wawasan pengetahuan kita menjadi dewasa. Nah, kembali ke 4 tadi, yang namanya kita hidup sudah jelas dari 4 penjuru, ya. Makanya kita ini tidak sendirian, maka disebut secara dalam kita belum lahir itu ada saudara kita, ya. Saudara kita artinya ketika kita dalam kandungan, mereka selalu menemani, ya, selalu berkomunikasi, selalu berhubungan, berinteraksi. Nah, ketika kita sudah lahir seperti jasad dari kandungan sampai ke alam dunia, berpisahlah. Di mana yang 4 itu? Ini Cik Belange kupas, ya. 1, sebelum kita lahir itu kita lahir itu dalam kandungan itu dibungkus yang namanya dengan ketuban, ya. Ketuban dalam kandungan itu ketuban namanya. Jadi ketuban itu kita ditemani ari-ari berhubungan dengan tali pusar, ya. Kalau dipikir kok bisa hidup kita seperti itu? Ya hidup karena arwah tadi. Nah, makanya kita bisa hidup berarti ada arwahnya, ada nyawanya, ada napasnya. Nah, jadi ada sebutannya kalau secara dalam tautan daripada bahasa Jawanya itu, itulah sebutannya kakang kawah adi ari-ari, ya. Kakang kawah adi ari-ari. Nah, disitulah kita harus tahu. Apalagi kalau bisa ari-ari anak kita, jangan sampai kita sia-siakan lah, ya. Kasihan. Asli mereka itu maafnya ngomong paling sedepa, ya, jarak dari kita. Hanya cuma beda alam aja sekarang ini, ya. Jadi alam mereka itu sama alam kita sudah beda. Tapi saudara kembar kita, ya. Itu sebutannya saudara kembar kita. Kalau kita sudah tahu dengan saudara kembar kita, ya insya Allah lebih enak, akan dibimbing, akan dituntun, ya. Di situ pun berbarengan dengan para leluhur-leluhur kita. Di mana leluhur kita dulu, artinya nenek moyang kita dulu, mbah, uyut, puyang, ya, selalu mengiringi kita. Kenapa? Ya beliau sudah disebut seperti itu, sudah tidak ada. Tapi bukan berarti beliau itu tidak ada itu, maaf yang ngomong, ya
nyata gitu. Tapi secara tidak nyata beliau itu selalu ada. Ya, bagi yang tahu ya, bagi yang nggak tahu ya mungkin mustahil orang udah mati. Betul, mati. Jasadnya mati, tapi ruhnya tidak mati. Yang namanya ruh itu kekal. Tidak ada yang mati. Nama ruh itu. Ingat sahabat-sahabat, doakan ruh kalian itu. Wa ila ruhi, ya. Wa ila ruhi. Wa ila ruhi, sebutin. Siapa nama kita, sebut orang tua kita, fatihain. Mau 3 kali, mau 7 kali, mau sekali pun, jangan tidak sama sekali. Ya, jangan kalian tuh mendoakan ketika maafnya ngomong diundang sama orang mau tahlilan, ya, mau yasinan, bagaimana doain orang anu, wah khususon ke sana-sana, katanya khususon ke sana-sana, tapi diri sendiri tidak pernah doakan, sia-sia. Ya, itulah belum bisa mengenal siapa diri. Asal muasal, cikal bakal. Tapi kalau kalian selalu dibimbing, dilatih ya dengan masuknya napas turun, masuk keluarnya napas, denyutnya jantung, bisanya mampu Allahu Akbar dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati, mau selawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dalam hati, terus dilatih dengan sendirinya nanti kebuka yang namanya nur ala nur. Aura-aura itu kan kebuka. Leluhur-leluhur akan mendekat. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, makanya kalau bisa dilatih segala sesuatu. Makanya kita bisa karena biasa. Nah, karena dengan ulah biasa itu akhirnya bisa. Nah, itu tadi. Kita berbagi. Bukan berarti cik belanga mengguri, maaf. Maaf. Beribu maaf. Tidak ada niat cik belanga menggurui. Tidak ada cik belanga seolah-olah mampu, bisa, tidak. Hanya berbagi pengalaman. Nah, makanya cik belanga sudah katakan, bukan cerita, bukan kata. Kalau cerita namanya nyampaikannya A sampai Z. Kalau katanya, ya namanya katanya. Tapi cik belanga sendiri mengalami. Perjalanan kalian itu bisa menemukan jati diri yang sebenarnya diri. Nah itu. Oke, kita lanjut lagi nanti sahabat ya. Kita sambung lagi. Siapa tahu ada yang komentar, monggo. Nah, nanti baru yang di 4 tadi ya, kita sambung lagi. Baru cerita kita ngupas dulu masalah perjalanan kita dulu ya. Karena kalau sudah tahu, insya Allah segala sesuatu itu, segala urusan dimudahkan. Iya, dimudahkan. Ya maaf, Cik Belanga bukan di sini bukan orang sakti ya, orang biasa. Karena Cik Belanga di sini bukan bahasanya Habib atau Tabaib, bukan. Tapi ya insya Allah dengan kekuatan izin Allah, insya Allah mustajab apapun yang dipinta. Ya, siang dan malam. Kalau kita punya tujuan, punya atas izin Allah, insya Allah dikabul, ya, dinyatakan, diberikan kemustajaban. Itu tadi, sudah waktunya, sudah saatnya, Cik Belanga paparkan, sampaikan. Artinya supaya kita bisa terang menerang, karena isi alam ini suatu cerminan. Allah itu telah memberikan suatu contoh yang nyata di alam dunia ini, ya. Tapi bisa nggak kita menggali, mengkajinya itu? Nah itu perumpamaan contoh-contoh itu Allah sudah bukakan di alam dunia ini. Bisa nggak kita menemukan itu? Itu tadi, mau nggak kita mencari itu? Tergantung daripada orang-orangnya. Kalau orangnya mau tahu, insya Allah dia akan paham. Kalau dia sudah paham, insya Allah dia akan ngerti. Kalau dia sudah ngerti, insya Allah barokah yang akan dia dapat. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Ilmu nggak usah tinggi-tinggi. Kalau Cik Belanga mah seperti itu ya. Waktu sedikit lagi, Cik Belanga paling 1 jam ya, karena Cik Belanga ada perjalanan. Hanya sebatas ibaratnya Cik Belanga di sini hanya memberikan suatu paparan-paparan masalah kejahatan-kejahatan aja ya. Moga-moga ini ada manfaat bagi kita.
artinya kita selalu berbagi. Karena kalau orang sudah berbagi, insya Allah ya, doa orang-orang dibagi itu akan menjadikan suatu keberkahan dalam hidup kita. Ya, nggak masalah harta saja, dalam segi apapun. Ya, tadi berbagi itu banyak sahabat-sahabat ya. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah komentar dari manapun kalian berada, ulangnya lihat dulu ya. WRH, terima kasih sahabatku ya. Oke, RH official. Jadi RH official ini termasuk apa ya? Dia punya channel ya mungkin ya. Nah, jadi yang 4 tadi kita sudah baru kembali ke masalah ke diri kita ya, baru ke diri kita. Ini mau Cik Blang kupas lagi yang 4 yang sebenarnya. Jadi di situ Cik Blang akan katakan di mana di kata-kata alif lam lam mim ha. Lebih dalam lagi perjalanan cerita kita ini malam ini. Hanya waktu sedikit ini, moga-moga ada manfaatnya. Di mana alif lam lam ha artinya alif lam awal lam akhir ha, itu kalau tulisannya seperti disebutnya Allah ya. Di mana kata Allah itu, disitulah disebut katanya air, api, angin, tanah ya. Di mana kita berwujud, tercipta, diciptakan yang sebenar-benarnya di alam dunia ini. Itulah tadi kandungan ya. Jasad kita sebagai Adam, ruh nur, itulah yang tertitipkan cahaya yang ada di badan kita ini. Ingat ya, makanya Cik Blange nggak usah tinggi-tinggi dulu. Cik Blange paparkan di sini sedikit saja, saudara bisa menjalankan itu, insya Allah ya, insya Allah sahabat-sahabat bisa menemukan sedikit banyaknya energi-energi, kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hanya Dia yang penguasa, yang mengusik balikan badan kita. Nah, dengan adanya Dia menggerakkan balikan badan kita, itulah suatu kekuatan yang kita tidak rasa maupun kita rasakan, sehingga menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu? Ya kita ciptakan. Karena Allah sudah maha segala-galanya ya. Allah itu sudah nyiapkan segala-galanya, tergantung daripada kita. Makanya Cik Blang katakan, baik dan buruk itu bagaimana kita. Tapi kalau yang baik, ya insya Allah silahkan diambil. Kalau yang baik buruk, jangan didengarkan. Itu tadi hanya kekurangan Cik Blang ya. Karena Cik Blang di sini bukan manusia sempurna, manusia biasa. Tapi kesempurnaan itu hanya Allah yang memiliki, dan hanya Cik Blang sebatas ketitipan saja. Nah, mungkin itu sahabat. Adapun komentar-komentar yang lain, mungkin Cik Blang akan bacakan lagi ya. Kita sampai santai saja. Moga-moga kita bisa berinteraksi. Ya silakan kalau sahabat-sahabat ya mau bertanya, monggo, nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan. Silakan bicara apa yang mau disampaikan. Kalau bisa Cik Blang ngejawab ya, Cik Blang ngejawab. Ya. Jadi sahabat-sahabat, kalau masalah ke dunia yang namanya di lembah hitam ini, artinya di sini kami maksudnya yang kami harus waspadai dan hati-hati. Karena secara dalam garis besarnya Bangga itu selalu mengatakan hati-hati setiap menghadapi daripada yang namanya pendekar atau jawara-jawara yang punya ilmu-ilmu hitam ini ya. Karena mereka ini semuanya itu sudah diberikan suatu ilmu-ilmu yang
sangat-sangat luar biasa, apalagi Adnan Zigzag ya. Baru dia punya ilmu dikit aja udah sombong itu di alam dunia. Itu tadi, karena dia tidak punya dasar, tidak punya mengerti, akhirnya dia lupa, merasa gagah dia, merasa sakti dia, nggak tahu yang gagah itu siapa, yang punya kesaktian itu siapa. Itu tadi, itulah manusia ya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, kita lanjut kepada cerita pokok permasalahan tentang 4 unsur yang ada di batang tubuh kita tadi ya. Nah, di mana sahabat-sahabat, saudara-saudara, kalau kita bisa menjaga, insya Allah apapun bentuknya, apapun dalihnya, segala urusan, segala niat baik kita akan dilindungi ya. Karena apapun bentuknya, yang namanya perjalanan hidup itu banyak lika-liku. Inilah tantangan kami. Nggak tahu sampai kapan ini kami menuntaskan ini, ya cuman hanya minta doa daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara, dimanapun kalian berada. Ya, artinya Cik Belanga banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Dengan dukungan kalian semua itu, moga-moga kami lebih semangat lagi untuk membasmi, menumpas daripada kejahatan di dunia preman ini ya. Karena kalau tidak ditumpas, merajalela, tidak diinikan, mereka tambah membabi buta. Makanya kami ketemu musuhnya ya. Iya, kalau sudah ketemu kami mau tak mau, kalau kami tidak bisa diajak baik-baik ya terpaksa kami hajar, kami tumbangkan mereka ya. Karena kemarin saya pun Mari sudah mengajak, bahkan sudah ditumbangkan Mari, kami pun was-was dengan kejadian itu. Yang mudah-mudahan ke depannya Mari bisa memberikan solusi untuk kami untuk menjaga semuanya itu jalan yang terbaik. Karena bahasan Mari kita menghadapi ini tidak bisa dengan yang namanya kekerasan, apalagi dengan emosi. Hadapilah permasalahan ini dengan kepala dingin, hati yang tenang. Itu harapan. Ya, itu saja mungkin sahabat-sahabat, saudara-saudara, Cik Belanga sampaikan ya. Nah, jadi Cik Belanga tidak ada lagi yang harus Cik Belanga sampaikan. Hanya banyak-banyak beribu terima kasih kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, Cik Belanga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian selalu mantau di channel Cik Belanga. Dengan adanya itu, Cik Belanga hanya mengucapkan semoga kalian diberikan suatu keberkahan dalam hidup, yaitu rahmat, syafaat, barokah, milik dan rezekinya ya. Karena atas milik dan rezeki kalian itu, kalian bisa berbagi, dalam arti kata menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Makanya kita sudah dikasih tahu kenapa bulan suci Ramadan itu kita peringati dalam 1 tahun sekali. Yaitu tadi, banyak orang belum tahu di situ, belum orang ngerti di situ. Orang puasa itu menahan, saudara-saudara, menahan, ya, menahan segala-galanya. Bukan maaf yang ngomong menahan daripada seperti ya haus dan lapar saja, bukan ya. Enak, Cik Belanga 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, kuat. Masih hidup seperti ini, ya. Cik Belanga itu, Cik Belanga dulu, ya. Apalagi masalah duduk, 7 hari 7 malam masih kuat, ya. Nah, artinya, dengan sebenar-benarnya, kalau kita bisa merasakan bagaimana kehidupan ketika kita rasakan di mana perut kita sampai sakit, ya, tenggorokan kita sampai kering, menahan daripada haus dan lapar. Dengan itu juga kita bisa menahan daripada godaan-godaan, tantangan-tantangan, rintang-rintangan, ya, cobaan dan cobaan. Bukan berarti kata Pak puasa tadi, Cik Belanga katakan hanya sebatas menahan daripada perut lapar saja atau haus, bukan. Tapi puasa itu adalah menahan. Nah, segala sesuatunya itu kalau kita bisa menahan untuk memerangi itu, insya Allah ya, kita hadapi dengan kesabaran tadi. Insya Allah ya, karena orang sabar itu selalu sama Allah. Kalau nggak percaya buktikan, ya. Kalau nggak percaya buktikan. Kenapa? Itulah di balik kesabaran itu ada rahasia yang tersendiri. Nah, makanya Cik Belanga katakan lagi, kalau kita puasa, maafnya ngomong di bulan puasa Ramadan itu mungkin banyak
Mungkin ada orang ketika kita berbuka puasa dari menahan haus dan lapar tadi, sampai di waktunya maghrib kita berbuka, mungkin kita nggak mikirkan, nggak ingat, lupalah yang namanya seperti untuk berbagi. Kita nggak ingat daripada tetangga, nggak ingat bagaimana kita orang fakir miskin, anak yatim piatu. Sedihnya bagaimana? Ya itu tadi, kita pernah merasakan dari puasa itu. Sedih kita kan, nggak enak. Perut lapar itu nggak enak. Apalagi menahan haus itu nggak enak. Nah itu juga yang kita harus rasakan untuk anak yatim piatu, fakir miskin itu. Sedihnya itu ya kita rasakan. Nah artinya kalau kita seperti itu, artinya bisa nggak kita merasakan seperti kehidupan seperti mereka? Itu tujuannya. Tapi orang tadi banyak-banyak hanya sebatas bukan mengharapkan daripada tujuan itu, tapi mereka mengharapkan suatu pahala, ya pahala. Nggak ada pahala-pahala seperti maafnya ngomong kita mengharapkan imbalan. Ya berarti kita ini ada tujuan. Ya kalau kita mengharapkan dari suatu tujuan, ya maafnya ngomong sia-sia. Ya belajarlah kita ikhlas untuk menerima segala urusan, segala cobaan, segala tantangan, segala rintangan, suka tidak suka, enak dan tidak enak, siang dan malam kita coba banyak-banyak bersyukur. Di mana kalimat banyak bersyukur yaitu tadi jalankan sholat 5 waktu ya. Karena sholat 5 waktu itu wajib. Tapi yang lebih wajibnya itu sholatnya itu 24 jam. Bagaimana menghidupkan sholat? Kata sholat bukan berarti kita semata-mata menggugurkan daripada suatu kewajiban saja. Tapi sholat yang sebenarnya harus kita pahami ya. Itu sahabat-sahabat. Jadi sholat itu mengingatkan kita. Bagaimana kita ingat? Kata-kata ingat itu di mana? Nah di situ si Belang kasih PR. Kalau saudara-saudara bisa jawab, insya Allah nanti kita ketemu lagi pengupasan-pengupasan selanjutnya ya. Moga-moga sahabat-sahabat dengan sedikitnya kita berbagi ini, moga-moga ada manfaatnya, ya ada barokahnya. Ya masalah yang mau dengarkan ya monggo, nggak mau dengarkan pun nggak masalah. Cik Belang pun tidak maksa ya. Hanya Cik Belang sudah katakan tadi, Cik Belang tidak mau katanya, nggak mau ceritanya, atau bla 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 nggak mau. Tapi Cik Belang sendiri sudah mengalami semuanya itu yang Cik Belang rasakan, Cik Belang hadapi, Cik Belang jalankan. Nah justru itu live streaming ini sebatas pengenalan diri saja. Mungkin sahabat-sahabat belum kenal begitu dekat, arti kata berinteraksi secara jelas, berhadapan secara di kamera langsung. Di sini Cik Belang berhadapan secara langsung, bisa kita ngobrol-ngobrol ya, bisa kita komunikasi atau walaupun kita lewat komen. Tapi kalau lewat WA, monggo. Di situ di beranda Cik Belang ada WA-nya. WA Cik Belang 0821 5006 3346. Nah di situ Cik Belang silakan WA pribadi kalau mau tanya-tanya. Tapi yang untuk kebutuhan Cik Belang tolong, karena tidak ada yang namanya kata mustahil, itu hanya ucapan manusia. Tapi kalau Allah sudah berkehendaki, tidak ada yang namanya mustahil. Allah sudah mengatakan innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di situ sudah jelas Allah sendiri dalam Quran menjelaskan. Artinya ya, mintalah kamu, misalnya apa yang kamu minta akan kukabulkan. Jelas nyata ya. Makanya itu sahabat-sahabat tidak ada yang namanya bilang ini halang dinding, pemicu segala urusan. Kalau niat insya Allah apa yang Cik Belang inginkan mustajab dan mustajab karena mustajab itu adalah doa dari hati nurani tersendiri apa yang diinginkan. Oke, mungkin hanya waktu yang 10 menit ini, moga-moga kita bisa bermanfaat. Cik Belang banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber yang setia selalu di channel Cik Belang. Cik Belang banyak berucapkan terima kasih dan Cik Belang mendoakan kalian semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Cik Belang pamit dulu karena waktunya hanya 1 jam saja. Bukan Cik Belang nggak mau lanjutkan karena kameranya ngedrop. Cik Belang akhiri wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.